Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati adik-adik, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga pemirsa dari Cahaya Hati Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi terkait dengan pandangan Islam mengenai ketamakan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dari ayat yang tadi disampaikan, Quran surat An-Nisa ayat 23, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Yang artinya janganlah kita bersikap tamanni. Tamanni itu artinya lah mengharap-harap, menginginkan apa yang telah Allah berikan kepada saudara-saudara kita antara satu dengan yang lainnya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk mendapatkan atau untuk memiliki sifat hasud atau iri. Janganlah kita kemudian merasa iri dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Kenapa? Karena ini menunjukkan pada kebersihan hati yang kita miliki. Menunjukkan kepada keikhlasan hati yang kita miliki. Kita harus merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Atau yang kita sebut dengan qanaah. Lawan daripada sifat tamak atau tomak. Ketika kita melihat saudara-saudara kita mendapatkan kenikmatan. Oh, si A lagi dapat nikmat ini. Oh, si B lagi dapat nikmat ini. Ketika kita mengharapkan nikmat seperti yang saudara kita dapatkan, dan bahkan kemudian kita mengharapkan nikmat itu hilang dari saudara kita, maka itu yang kemudian disebut dengan tamak atau yang disebut dengan rakus atau serakah. Tidak boleh. Tidak boleh kita merasa iri dengan kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain. Sebab kenapa? Sebab tamak atau serakah itu tidak akan ada hasilnya kecuali adalah kebinasaan buat kita. Kehabisan buat kita. Ada dalam sebuah kisah yang dinukil oleh Al-Ghazali dalam kitab Nasihatul Muluk. Ada 3 orang yang berjalan di tengah padang pasir. Kemudian di tempat itu mereka mendapatkan harta karun yang begitu banyak. Oh, ini ada harta karun nih. Akhirnya kemudian mereka berkumpul untuk menguasai harta karun itu. Tapi kemudian yang terjadi, mereka lapar. Sehingga mereka bersepakat, okelah kalau begitu. Satu di antara kita harus jalan untuk membeli makanan. Akhirnya ada 1 orang yang ditunjuk, berangkat kemudian ke satu tempat untuk membeli makanan. Yang 2 orang lagi menunggui harta karun tersebut. Di tengah perjalanan, orang yang tadi mau belanja makanan tadi berpikiran dengan sikap tamak yang dia miliki. Nanti akan saya kasih racun makanan itu. Sehingga nanti 2 orang teman saya ini mati kalau dia makan makanan itu.
Sehingga harta karun itu bisa saya kuasai satu orang. Maka dia kemudian jalan dan kemudian belanja makanan. Nah yang dua orang tadi yang menunggui harta karun juga berpikiran yang sama. Karena mereka punya sifat tamak itu. Kalau nanti datang orang itu bawa makanan, kita bunuh saja. Kita kuasai kita kuasai harta karun ini. Ketika kemudian orang itu datang ke satu tempat itu, dia kemudian langsung dibunuh oleh dua orang tadi. Setelah dibunuh, kemudian makanan yang dibeli oleh orang tadi yang sudah ada racunnya dimakan oleh mereka berdua. Apa yang terjadi? Mereka pun kemudian mati semua. Ini kenapa? Karena adalah sikap tamak, ingin menguasai harta orang lain, ingin menguasai dengan hawa nafsunya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik, jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap tamak ini tidak ada untungnya. Sikap tamak, sikap rakus ini tidak ada untungnya buat kita. Malah yang terjadi adalah kehancuran buat kita. Maka jauhilah sikap tamak itu. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi adalah tunjukkan dalam diri kita sikap qanaah. Menerima apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu sifatnya adalah fana. Semuanya adalah titipan dari Allah. Pakaian yang kita miliki sehebat apapun, itu hanya terpakai kemudian akan menjadi usang. Mobil yang kita tumpangi yang begitu hebatnya, itu hanya paling berapa tahun kemudian menjadi rusak. Artinya apa? Fana, tidak ada yang kekal. Ya. Maka oleh sebab itu, marilah kita bersikap biasa saja ketika mengejar pada dunia. Kita apa yang disebut dengan hubbul mal, cinta pada harta itu memang adalah menjadi fitrah bagi kita manusia. Tapi jangan sampai menjadikan kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita kepada dunia, kemudian bahkan membahayakan dan menjerumuskan kita sendiri. Tentu kita ingin mendapatkan keuntungan yang lebih abadi. Kita tidak ingin menggadaikan kenikmatan yang sesaat hanya untuk kemudian melepaskan kenikmatan yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.